Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Feni, NIM F113119101. Saya mahasiswa Universitas Tanjung Pura, program studi Pendidikan Bahasa Mandarin. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran pribadi. Yuk, kita simak videonya. Definisi model pembelajaran pribadi. Model pembelajaran personal atau pribadi adalah model pembelajaran yang bertitik tolak dari teori belajar humanistik. Model pembelajaran ini berorientasi terhadap pengembangan diri individu. Nah, perhatian utamanya itu terdapat pada emosional siswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi siswa yang mampu membentuk hubungan harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Lalu, apa saja tujuannya? Yang pertama, menuntun siswa untuk memiliki kekuatan mental yang lebih baik dan kesehatan emosi yang lebih memadai, dengan cara mengembangkan kepercayaan diri dan perasaan realistis, serta menumbuhkan empati pada orang lain. Yang kedua, meningkatkan proporsi pendidikan yang berasal dari kebutuhan dan aspirasi siswa sendiri. Melibatkan semua siswa dalam proses menentukan apa yang akan dikerjakannya atau bagaimana cara ia mempelajarinya. Yang ketiga, mengembangkan jenis-jenis pemikiran kualitatif tertentu, seperti kreativitas dan ekspresi pribadi. Selanjutnya, prinsip dan karakteristik umum model pembelajaran personal. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada pengembangan mental belajar dan penajaman kreativitas siswa. Di sini maksudnya, mental belajar merupakan kesadaran diri, konsep diri, pemahaman diri tentang segala potensinya, dan memahami cara mengembangkannya sesuai dengan gaya belajar yang disukainya. Kegiatan pembelajaran harus dikemas secara fleksibel, menarik, dan tidak membosankan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Bahkan dalam teori model pembelajaran humanis murni, tujuan pembelajaran tidak dinyatakan dan disamakan. Semua siswa diberikan kebebasan menentukan tujuan yang diinginkannya. Yang ketiga, siswa diberikan kebebasan dalam menentukan cara, metode, strategi, bahkan bahan ajar dan lingkungan belajarnya. Nah, di sini siswa diberikan kebebasan, yaitu sesuai dengan keinginan dan gaya belajarnya masing-masing. Yang terpenting adalah tujuan umum pembelajarannya yang tercapai. Selanjutnya, guru berperan sebagai fasilitator dan pengarang proses belajar siswa. Terakhir, proses penilaian berfokus pada produktivitas karya kreatif siswa sesuai dengan minat dan bakat serta potensi yang dikembangkannya. Nah, proses evaluasi tidak mengenal standar yang disamakan antara semua siswa, sebagaimana proses evaluasi dalam teori pembelajaran behavioristik. Selanjutnya adalah penjelasan model pembelajaran personal. Ajaran personal dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama adalah tak terarah. Model pembelajaran tak terarah adalah model yang berfokus pada upaya memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Pada model ini, guru berperan sebagai fasilitator bagi pertumbuhan dan perkembangan pelajar.
Model ini beranggapan bahwa pelajar perlu bertanggung jawab atas proses belajar dan kejayaannya sangat bergantung kepada keinginan pelajar dan pengajar untuk berbagi ide secara terbuka. Penerapan model pembelajaran yang direktif atau tidak terarah menurut Aunur Rahman lebih banyak dilakukan dalam bentuk interview secara tidak langsung yang dilakukan dalam beberapa tahap atau urutan. Fokus pada usaha menggunakan model ini untuk memberi nuansa lain dalam pengajaran, yaitu untuk menjaga dan mempertahankan kerangka berpikir siswa, menjaga pusat perkembangan diri mereka, serta membantu mereka mengatasi masalah-masalah pembelajaran. Nah, ketika menerapkan model pengajaran ini, guru harus berusaha melihat dunia yang ada dalam pikiran siswa, menciptakan atmosfer komunikasi yang syarat dengan empati, sehingga arah dan pendirian pribadi siswa dapat dibimbing dan dikembangkan. Selama interaksi tersebut berlangsung, guru merefleksikan pemikiran dan perasaan siswa. Dengan menggunakan komentar yang reflektif, guru membangkitkan kesadaran siswa terhadap persepsi dan perasaan mereka, lalu membantu mereka mengklarifikasi gagasan-gagasannya. Guru biasanya secara tidak langsung mengkomunikasikan pada siswa bahwa semua pemikiran dan perasaan yang ada dalam benak mereka dapat diterima. Pada intinya, pengakuan terhadap perasaan positif dan negatif adalah inti dalam upaya pengembangan perasaan dan solusi yang positif. 2. Sinetik. Menurut Aunur Rahman, sinetik merupakan salah satu model pembelajaran yang didesain oleh Gordon, yang pada dasarnya diarahkan untuk mengembangkan kreativitas. Gordon menggagas model sinektik dalam 4 gagasan yang intinya menampilkan perubahan pandangan konvensional tentang kreativitas, yaitu yang pertama adalah kreativitas penting di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ia menekankan kreativitas sebagai bagian dari keseharian dari kehidupan kita, bahwa setiap individu selalu menghubungkan proses kreativitas dengan kegiatan yang dilakukan. Karena kreativitas dapat dilihat sebagai bagian dari pekerjaan keseharian. Kedua, proses kreatif tidak sepenuhnya merupakan hal yang misterius. Banyak aspek yang pada proses kreatif yang dapat dijelaskan dan bahkan sangat mungkin bagi seseorang untuk mengarahkan dirinya sehingga mampu mendorong berkembangnya kreativitas. Hal ini menurut Gordon bertentangan dengan pandangan konvensional. Ketiga, temuan tentang kreatif berlaku sama pada berbagai bidang, baik itu seni, ilmu pengetahuan, engineering, kan dengan kesamaan proses intelektualnya. Ide ini tentu berbeda dengan kebanyakan pendapat umum yang memandang bahwa kreativitas hanya identik dengan dunia seni. Dalam dunia sains dan engineering lebih dikenal dengan istilah penemuan atau invention. Yang keempat, bahwa penemuan atau berpikir kreatif, creative thinking, individu pada prinsipnya tidak berbeda. Penerapan modal sinetik dalam proses pembelajaran menurut Aunur Rahman dilakukan dalam 6 tahap. Yang pertama yaitu, guru menugaskan siswa untuk mendeskripsikan situasi yang ada sekarang. Kedua, siswa mengembangkan berbagai analogi. Kemudian, memilih satu di antara analogi tersebut, kemudian mendeskripsikannya dan menjelaskannya secara mendalam. Ketiga, siswa menjadi bagian dari analogi yang dipilihnya pada tahap sebelumnya. Keempat,
siswa mengembangkan pemikiran dalam bentuk deskripsi-deskripsi dari yang dihasilkan pada tahap 2 dan 3. Kemudian, menemukan pertentangan-pertentangan. Yang kelima, siswa menyimpulkan dan menentukan analogi-analogi tidak langsung lainnya. Keenam, guru mengarahkan agar siswa kembali pada tugas dan masalah semula dengan menggunakan analogi-analogi terakhir atau dengan menggunakan seluruh pengalaman sinetik. Yang ketiga adalah model pembelajaran latihan kesadaran. Pembelajaran latihan kesadaran ini ditemukan oleh Fritz Perls dan William Schultz. Ia menekankan pentingnya pelatihan interpersonal sebagai sarana peningkatan kesadaran pribadi. Nah, di sini menjelaskan ada 4 tipe perkembangan yang dibutuhkan untuk merealisasikan potensi diri secara utuh, yaitu yang pertama fungsi tumbuh, kedua fungsi personal. Fungsi personal termasuk di dalamnya akuisisi pengetahuan dan pengalaman, kemampuan berpikir logis dan kreatif, dan integrasi intelektual. Yang ketiga, perkembangan interpersonal. Yang keempat, hubungan individu dengan institusi sosial, organisasi sosial, dan budaya masyarakat. Untuk penerapan pengajaran latihan kesadaran sampai saat ini masih sangat sedikit diterapkan di sekolah atau guru yang menerapkan model ini. Berikut ini adalah prosedur pembelajaran pelatihan kesadaran yang hanya meliputi 2 tahap, yaitu yang ke-1, penyampaian dan penyelesaian tugas. Yang kedua, diskusi dan analisis tahap pertama. Kita lanjut ke model yang keempat, yaitu model pertemuan kelas. Pelopor pembelajaran ini adalah William Glasser. Menurut Aunur Rahman, Glasser mengadopsi model konseling untuk merancang model ini dengan maksud membantu para pelajar memikul tanggung jawab atas perilakunya dan tanggung jawab untuk lingkungan sosialnya, sehingga dapat digunakan dalam kelas. Model ini diwujudkan layaknya rapat atau pertemuan berkelompok. Tujuannya untuk membangun sistem sosial yang sesuai untuk melaksanakan tugas-tugas akademis dengan mempertimbangkan unsur perbedaan perseorangan, tetapi tetap menghargai tugas-tugas bersama dan hak-hak orang lain. Selanjutnya adalah pembelajaran pertemuan kelas yang memiliki 6 tahap pelaksanaannya, yaitu yang pertama, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Kedua, menyampaikan permasalahan diskusi. Yang ketiga, membuat penilaian pribadi. Keempat, mengidentifikasi alternatif tindakan solusi. Kelima, membuat komitmen. Dan yang terakhir, merencanakan tindak lanjut tindakan. Selanjutnya, menurut Aunur Rahman, terdapat beberapa bentuk pertemuan kelas. Yang pertama adalah pertemuan untuk memecahkan masalah sosial. Dalam kegiatan ini, biasanya para siswa mencoba membagi tanggung jawab, belajar, serta bertindak dengan cara memecahkan masalah mereka di dalam kelas. Yang kedua, pertemuan yang tidak hanya terbatas bagi para siswa, di mana di dalamnya para peserta terlibat di dalam mendiskusikan berbagai masalah kehidupan sosial. Yang ketiga, pertemuan sebagaimana bentuk pertama dan kedua. Namun, para siswa terikat untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang dipelajari di dalam kelas. Baik,
Sekian materi yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa!